tahun 1980-an, El Chapo adalah mas-mas Meksiko biasa yang mencari uang dengan cara berjualan serbuk laknat di bawah kekuasaan kartel Guadalajara. Barulah setelah pimpinannya ditangkap pada tahun 1989, El Chapo mendirikan kartel Sinaloa dan menguasai wilayah-wilayah penting di perbatasan dekat Amerika. Kartel Sinaloa dengan cepat menguasai mayoritas pasar di Amerika karena mampu dengan mulus menyelundupkan barang produksinya melalui kapal selam dan puluhan terowongan di perbatasan. Perebutan jalur perdagangan dengan kartel saingannya pun sempat memanas dan membuat Meksiko bergejolak hingga nama El Chapo kian melambung. Pada hari itu, Senin Pon 24 Mei 1993, di Bandara Guadalajara, Meksiko, ada baku tembak dua kartel besar, kartel Arellano Felix atau lebih dikenal dengan kartel Tijuana melawan kartel Sinaloa yang dipimpin oleh El Chapo. Dalam perang singkat tersebut, seorang tokoh Katolik yang sangat dihormati di Meksiko menjadi korban dengan 14 luka tembak jarak dekat. Dugaan awal, Kardinal Juan Jesus Posadas Ocampo merupakan korban salah sasaran dari kartel Tijuana. Para sikario atau eksekutor dari kartel Tijuana semula mengira bahwa mobil sedan putih yang mereka incar dinaiki oleh El Chapo. Ternyata bukan. Chapo saat itu berhasil lolos, namun kematian sang kardinal meninggalkan luka yang mendalam bagi penganut Katolik Meksiko. Pemerintah Meksiko mengalami tekanan besar agar segera menangkap pihak-pihak yang terlibat dalam kejadian di bandara tersebut. El Chapo kemudian berusaha kabur ke negara tetangganya, Guatemala. Demi memuluskan pelariannya, Chapo menyuap seorang jenderal di Guatemala sebesar 1,2 juta dolar atau 2,5 miliar rupiah agar mendapatkan perlindungan selama dia di sana. Bagi orang yang saldo ATM-nya lebih pendek dari nomor PIN, jelas tawaran ini sangat sulit untuk ditolak. Namun sial bagi El Chapo, tak sampai seminggu kemudian, seorang jenderal yang sudah dia suap itu justru mengkhianatinya dan membocorkan keberadaan El Chapo kepada pihak berwenang Guatemala. Mereka langsung mengkoordinasikan informasi ini dengan pihak Meksiko yang kemudian dibantu tenaga dari CIA. Keesokan harinya, Chapo diekstradisi ke Meksiko dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara atas dakwaan perdagangan narkoba, kepemilikan senjata, dan konspirasi. Dia dijebloskan ke dalam penjara federal Puente Grande, Jalisco. Di sana, Chapo justru reunian dengan beberapa anak buahnya yang lebih dulu tertangkap. Karena itulah Chapo justru betah dan kembali mengaktifkan bisnisnya dari dalam penjara. Karena otoritas Meksiko saat itu sangat mudah disuap, El Chapo semakin leluasa mengembangkan bisnisnya dari dalam sel yang mewah. Pemerintah Amerika melalui DEA sempat meminta agar El Chapo diekstradisi ke Amerika. Alasannya, rakyat dan pemerintah Amerika merupakan pihak yang paling dirugikan atas ulah El Chapo dan kartel-kartel lainnya. Hampir semua produk kartel selalu diselundupkan ke Amerika. Sedangkan pihak Amerika sendiri sudah mencium informasi bahwa kartel yang ditangkap justru dijadikan ATM berjalan oleh pejabat korup Meksiko mulai dari bawah hingga atas. Namun, tentu saja wacana ekstradisi ini ditentang oleh pemerintah Meksiko. Selain sumber uang panasnya hilang, mereka juga tidak mau identitas para penerima suap diketahui seluruh dunia. Kliwon demi kliwon berlalu, jaringan bisnis El Chapo semakin besar dan meluas. Hubungan kartel Sinaloa dengan partai penguasa dan pejabat Meksiko juga semakin mesra. Pada tahun 2000, capres dari partai penguasa Meksiko, yakni Partai Revolusioner Institusional yang sudah berkuasa selama 70 tahun, harus kalah dari Partai Aksi Nasional. Bapak Vicente Fox dari Partai PAN yang dikenal lebih bersih dan dekat dengan Amerika, terpilih sebagai Presiden Meksiko yang baru. Pemerintahan baru ini berjanji untuk memerangi korupsi dan kejahatan. Chapo khawatir bahwa pemerintahan Fox akan mengganggu bisnisnya di dalam penjara dan mulai menerapkan ekstradisi ke Amerika. Chapo merasa bahwa posisinya di penjara tidak lagi seaman sebelumnya. Maka dari itu, Chapo memilih kabur daripada dia dipindah ke Amerika dan tidak bisa ngapa-ngapain di sana. Awal Januari 2001, El Chapo dibantu seorang pengacara dan orang kepercayaannya mulai merencanakan pelarian. Langkah pertama tentu saja menyuap banyak orang dengan uang tunai. Dana yang dikeluarkan tim El Chapo mencapai 2,5 juta dolar atau sekitar 27 miliar rupiah untuk menyuap hampir semua sipir penjara.
mulai dari yang terbawah seperti tukang cleaning service hingga sang direktur penjara, Leonardo Beltran Santana. Sedangkan di luar penjara, tim Chapo juga sudah menyuap seluruh polisi wilayah Jalisco yang bertugas pada hari pelarian agar memberikan jalan selama 24 jam pertama. Tepat pada Jumat Kliwon 19 Januari 2001, El Chapo berhasil kabur dari penjara. Rencana pelarian ini disusun rapi dan sederhana. Pemeran utama dalam aksi ini adalah Javier Camberos Rivera atau biasa dipanggil El Chito. Pada waktu yang sudah ditentukan, El Chito memasuki sel El Chapo dengan membawa gerobak laundry. Chapo kemudian masuk di gerobak tersebut dan ditutupi pakaian kotor. Setelah keluar kamar dan melewati beberapa penjaga yang sudah disuap, El Chito dan gerobak bawaannya tiba di area parkir penjara. Di sana, El Chapo melompat ke bagasi sebuah mobil yang sudah disiapkan. Ia berhasil meninggalkan penjara dan berpindah ke mobil lain. Berita kaburnya Chapo ini sontak menghebohkan Meksiko dan Amerika. Pemerintah Meksiko langsung melakukan investigasi besar-besaran. Direktur penjara, Leonardo Beltran Santana, dan 70 petugas lain langsung ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara, termasuk El Chito yang divonis 20 tahun. Begitu keluar dari penjara, El Chapo langsung ingin melakukan balas dendam pada kartel Tijuana. Karena insiden di bandara yang dilakukan oleh kartel Tijuana, Chapo diburu secara masif oleh pemerintah Meksiko dan berakhir dengan ditangkapnya dia. Entah kebetulan atau memang ada campur tangan El Chapo, pada awal 2002, setahun setelah El Chapo bebas, dua bersaudara pimpinan kartel Tijuana berhasil disergap oleh otoritas Meksiko. Ramon Arellano Felix dieksekusi oleh polisi di wilayah Sinaloa. Sedangkan sang kakak, Benjamin Arellano Felix, ditangkap marinir Meksiko dan diekstradisi ke Amerika. Kekuatan dan wilayah kartel Tijuana langsung melemah dan pasar ke Amerika kembali dikuasai oleh kartel milik El Chapo. Setelah itu, Chapo hilang kabar selama lebih dari 12 tahun. Kartel Sinaloa fokus membangun tambahan jaringan terowongan, menyuap aparat, dan memperluas kekuasaan kartelnya. Pergantian Presiden Meksiko yang sangat berkomitmen untuk memberantas kartel tidak diimbangi dengan integritas pejabat di bawahnya, khususnya polisi. Bahkan tahun 2010 saja, pemerintah Meksiko memecat 3.200 polisi karena sebab yang sama, yaitu suap. Yang perlu diingat, itu baru yang ketahuan saja dan belum termasuk pejabat di militer atau di kementerian lain. Faktor lainnya, perlindungan dari warga sendiri. Di Meksiko, khususnya di Sinaloa, masyarakat sering memandang El Chapo sebagai figur yang dermawan. Ia membangun citra seperti Pablo Escobar di Kolombia. Chapo kerap membantu warga miskin sambil menyelundupkan narkoba dalam jumlah besar. Akibatnya, warga pun ikut melindunginya. Orang asing yang bertanya soal kartel akan segera dilaporkan ke anggota. Apabila ada intel yang menyusup, warga bisa langsung menghubungi sikario alias eksekutor dan akan langsung ditangkap atau disiksa. Tahun 2012, Meksiko mengalami pergantian presiden. Enrique Peña Nieto dari BRI terpilih sebagai presiden baru dan berkomitmen untuk memberantas kartel, termasuk menjadikan El Chapo sebagai prioritas utama penangkapan. Awal 2014, pemerintah Meksiko dan Badan Anti Narkoba Amerika (DEA) mengantongi belasan rumah aman milik kartel Sinaloa yang sebelumnya sudah dipantau. Pasukan gabungan ini kemudian melakukan penggerbekan besar-besaran secara serentak di wilayah Culiacan. Operasi dimulai awal Februari 2014 setelah penangkapan anggota keamanan El Chapo yang membocorkan lokasi juragannya. Mereka mengungkap bahwa El Chapo sering keluar dari persembunyiannya di pergunungan untuk pergi ke Culiacan atau Mazatlan. Dari sumber ini juga didapat informasi bahwa Chapo akan bertemu dengan orang kepercayaannya, Ismael El Mayo Zambada, dalam waktu dekat di daerah Mazatlan. 12 Februari 2014, militer Meksiko menggerebek rumah mantan istri El Chapo, Griselda Lopez Perez, di Culiacan. El Chapo saat itu memang sempat mampir ke sana, namun berhasil lolos melalui terowongan rahasia yang menghubungkan 6 rumah. Terowongan itu disembunyikan di balik bak mandi yang ada di setiap rumah. Selain terhubung dengan 6 rumah terpisah, terowongan ini juga menuju jalan keluar yang relatif jauh dari ke-6 rumah tersebut.
Begitu berhasil lolos dan keluar terowongan, Chapo dan kawan-kawan dengan cepat bergerak ke selatan menuju Mazatlan menaiki mobil cadangan. Di hari yang sama, tim gabungan menangkap Daniel Fernandez Dominguez alias El Pelachas. Dia adalah kepala operasi Sinaloa untuk wilayah Puebla. Dari penangkapan ini, disita 20 ponsel yang berisi beberapa kontak penting anggota kartel Sinaloa, termasuk para ajudan yang tiap hari bergantian mengawal El Chapo. Dalam pengawasan lalu lintas sinyal dari puluhan kontak itu, tim gabungan menemukan ada salah satu anggota kartel Sinaloa yang teledor dengan mengirim SMS memakai BlackBerry. Ada kemungkinan anggota ini kehabisan masa paket BBM dan memilih berkomunikasi dengan SMS. Tentu saja penemuan ini sangat menggembirakan karena biasanya para anggota kartel hanya berkomunikasi lewat chat di grup BBM yang saat itu lebih sulit dilacak karena sudah terenkripsi. Dengan adanya komunikasi melalui SMS, posisi sang penerima pesan bisa dideteksi dengan sangat presisi. Dan benar saja, salah satu pengawal El Chapo berhasil dilacak dengan tepat. Posisi target saat itu berada di kondominium Miramar yang berada di Avenida Del Mar, Mazatlan. Tim pengawas dari marinir pun dikirim untuk memantau area sekitar. Pada 22 Februari 2014, jam setengah 7 pagi, El Chapo ditangkap dengan mudah tanpa perlawanan. Saat itu, El Chapo berada di lantai 4 ditemani oleh istri, kedua anaknya, koki pribadi, dan seorang babysitter. Adapun pengawal El Chapo yang ada di lantai 1 langsung menyerah di tempat begitu mengetahui kedatangan marinir dalam jumlah yang sangat banyak. Chapo dan pengawalnya langsung diangkut, sedangkan istri dan anak El Chapo dibiarkan bebas. Beberapa minggu setelah penangkapan El Chapo yang kedua ini, pemerintah Amerika Serikat segera mengajukan permintaan ekstradisi. Namun, pemerintah Meksiko saat itu di bawah Presiden Enrique Peña Nieto menolak permintaan tersebut. Enrique di hadapan publik menyatakan bahwa El Chapo harus diadili dan menjalani hukumannya di Meksiko. Sikap ini didasarkan pada alasan kedaulatan nasional dan harga diri, di mana pemerintah Meksiko ingin membuktikan bahwa mereka mampu menahan dan menghukum penjahatnya sendiri tanpa campur tangan Amerika. Meskipun Meksiko berkali-kali menolak dengan tegas, El Chapo tetap ketar-ketir karena bantuan Amerika kepada Meksiko untuk pemberantasan narkoba terus mengalir. Chapo khawatir suatu saat pemerintah Meksiko akan luluh dan tiba-tiba menyerahkannya kepada Amerika. Jika dia dipindahkan ke penjara Amerika yang jauh lebih ketat, jelas masa depannya sebagai pemimpin kartel Sinaloa akan musnah dan menjadikannya sebagai bapak-bapak pengangguran yang kerjanya bengong tiap hari menghadap tembok polos. Maka dari itulah, Chapo meminta kepada istri yang sedang menjenguknya untuk segera mengatur rencana pelarian. Saat itu, Chapo meminta kepada istrinya untuk menghubungi Ismael El Mayo Zambada. Setelah berdiskusi dengan anak-anak Chapo seperti Ivan Archivaldo Guzman Salazar dan Jesus Alfredo Guzman Salazar, Ismael Zambada memutuskan untuk membuat terowongan yang tembus ke kamar El Chapo. Bagi kartel Sinaloa, membuat terowongan dengan jalan keluar yang presisi sesuai target bukanlah hal yang sulit. Kartel Sinaloa memiliki belasan terowongan di perbatasan antara Meksiko dan Amerika. Tentu saja mereka sudah punya banyak pengalaman dalam proyek seperti ini. Tapi tantangannya, mereka tidak memiliki blueprint bangunan penjara. Jika titik target meleset 1 derajat saja, maka lubang yang digali bisa melenceng hingga 30 meter dari kamar El Chapo. Jurus andalan pun dipakai, yakni menyuap sekaligus mengancam keluarga pejabat lapas. Dari metode ini, blueprint penjara dan posisi kamar El Chapo bisa diperoleh. Bahkan El Chapo juga beberapa kali bisa berkomunikasi dengan istrinya memakai HP sipir. Singkat cerita, tim Chapo membeli sebidang tanah yang kemudian didirikan sebuah bangunan seperti gudang sederhana. Jarak antara sel kamar El Chapo dan tanah tersebut mencapai 1 mil atau 1,6 km. Tentu saja butuh waktu sangat lama untuk menggali terowongan sepanjang itu. Di ruangan itulah titik awal penggalian dibuat. Untuk mendukung kelancaran penggalian,
Terowongan difasilitasi lampu dan blower untuk memasukkan udara. Sebuah genset juga disediakan dan disamarkan sebagai alat barbeque. Arsitek terowongan El Chapo dengan cermat menghitung posisi target dan memulai penggalian. Setiap hari, silih berganti mobil pengangkut tanah galian bekerja bersama 12 tukang gali lainnya. Pertanyaannya, bagaimana cara mereka membuat lubang vertikal tepat di bawah kamar El Chapo? Rupanya istri El Chapo, Emma Coronel, memberikan sebuah jam tangan kepada Chapo. Jam itu sudah dimodifikasi sedemikian rupa agar bisa berfungsi sebagai GPS. Jika dilihat di jalur ini, terowongan sempat mengalami koreksi arah dan sedikit berbelok ke kanan. Itu adalah hasil revisi tim penggalian setelah mencocokkan arah galian terakhir dengan posisi GPS terbaru. Akhir Juni 2015 atau hampir 1,5 tahun sejak penggalian pertama, El Chapo diberitahu bahwa hari yang dia tunggu hampir tiba. Namun, Chapo memilih untuk menentukan sendiri hari pelariannya, yakni pada malam Minggu di 4 Juli 2015. Selain karena akhir pekan, Chapo juga ingin mempermalukan pemerintah Amerika karena 4 Juli merupakan hari kemerdekaan negeri Paman Sam. Di luar dugaannya, rencana itu molor seminggu karena kerasnya beberapa titik lapisan bawah lantai di penjara Altiplano sehingga menghambat proses penggalian. H-2 pelarian, tim El Chapo menggelontorkan uang lagi untuk sipir penjara. Beberapa penjaga di titik tertentu diminta diam dan pura-pura tidak tahu apabila mendengar suara aneh yang sebelumnya tidak pernah mereka dengar. Hari yang ditunggu-tunggu, Sabtu Legi 11 Juli 2015 jam setengah 9 malam. El Chapo menonton acara musik di sebuah tablet di dalam selnya. Dari rekaman CCTV, tampak jelas terdengar suara mesin penggali yang sedang menjebol lantai kamar di sel El Chapo. Di sisi lain, di ruangan penjaga yang bertugas mengontrol CCTV, para penjaga tampak tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Tepat pada jam 20.52 waktu setempat, lantai di kamar mandi El Chapo jebol. Galian karya arsitek terowongan El Chapo menembus kamar juragannya dengan tepat dan presisi. El Chapo langsung memakai sandal dan bergegas menuju lubang kebebasannya. Di bawah, tim El Chapo langsung menyambutnya menggunakan sepeda motor yang dimodifikasi sedemikian rupa dan biasa dipakai untuk menyalurkan tanah bekas galian. Chapo kemudian keluar dari terowongan dan disambut oleh orang-orang dekatnya. Chapo kemudian mengendarai mobil dengan pengawalan ketat. Di tengah perjalanan, Chapo berpindah mobil lagi untuk menghindari saksi mata. Chapo dan anggotanya kemudian menuju lapangan terbang kecil di kota terdekat. Di sanalah anak El Chapo menyiapkan 2 pesawat jet pribadi. Satu jet yang berada di dekat landasan merupakan jet untuk pengalihan isu. Sedangkan satu jet lain yang agak berjauhan dijadikan sebagai kendaraan utama untuk kabur ke Sinaloa. Di penjara Altiplano, 40 menit setelah Chapo kabur, beberapa penjaga pura-pura kaget dan panik. Sesuai SOP, mereka pun lapor kepada Mabes Polmek. Kepolisian dan militer Meksiko kemudian dikerahkan di sepanjang jalur yang diperkirakan dilalui El Chapo. Beberapa perbatasan kota juga diadakan razia kendaraan dengan pemeriksaan yang sangat teliti, namun tidak membuahkan hasil. Keesokan harinya, pemerintah Meksiko mengumumkan kepada publik bahwa tahanan nomor 1 Meksiko telah melarikan diri dari penjara super ketat di Altiplano. Berita ini sontak membuat publik murka. Pemerintah Meksiko juga malu besar.
terutama Presiden Enrique Pena Nieto yang setahun sebelumnya sempat mengatakan bahwa pelarian El Chapo dari penjara tidak akan terjadi lagi. Untuk menutupi rasa malu di hadapan dunia internasional, pemerintah Meksiko mengerahkan kekuatan penuh mulai dari polisi, militer, hingga intelijennya untuk melacak dan membawa El Chapo ke penjara lagi. Adapun orang-orang yang dicurigai membantu pelarian El Chapo langsung ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara, termasuk Direktur Altiplano Valentin Cárdenas Cerezo. Sedangkan pemerintah Amerika jelas merasa kecewa terhadap kasus ini. Mereka meminta Meksiko untuk secepat mungkin menangkap El Chapo dan mengekstradisinya ke Amerika. Tak sampai 3 minggu setelah kaburnya El Chapo, netizen Meksiko dihebohkan dengan unggahan salah satu anak Chapo di Twitter. Alfredo Guzman saat itu mengunggah sebuah foto yang menunjukkan dia sedang makan malam. Wajah kedua orang di sampingnya dia sensor dengan gambar emoji. Tapi untuk pria di sebelah kiri, kumisnya sengaja ditampakkan agar orang tahu siapa dia. Unggahan ini dianggap sebagai penghinaan terhadap pemerintah Meksiko. El Chapo seolah ingin mengatakan bahwa dia sedang baik-baik saja di sana. Dalam foto itu, Alfredo Guzman juga menambahkan tag lokasi yang berada di Costa Rica. Banyak yang meyakini bahwa tag lokasi ini hanyalah pengalihan agar El Chapo seolah-olah berada jauh dari Meksiko. Awal Oktober 2015, 3 bulan setelah pelarian spektakuler ini, keberadaan El Chapo terdeteksi oleh Intel Meksiko. Chapo diketahui berada di wilayah segitiga emas, wilayah perbatasan antara Sinaloa, Durango, dan Chihuahua. Chapo dan anggotanya sangat hafal dan menguasai wilayah ini. Ketika militer Meksiko datang dalam jumlah banyak dan menggerebek daerah ini, Chapo dengan mudah kabur dan menghilang bersama istrinya. 2 minggu kemudian, El Chapo yang sangat terobsesi menjadi orang terkenal ingin kisah hidupnya difilmkan. Dia ingin kisahnya sebagai anak petani sederhana yang berubah sebagai orang kaya dan menguasai dunia dijadikan film dokumenter dan tayang di Hollywood. Chapo kemudian menyuruh salah satu anak buahnya untuk menghubungi Kate del Castillo. Melalui Castillo ini, Chapo dihubungkan dengan aktor Hollywood Sean Penn. Setelah beberapa kali menjalin komunikasi, Sean Penn dan Kate del Castillo diundang secara khusus ke wilayah pegunungan Sinaloa untuk melakukan wawancara khusus. Rupanya, tanpa disadari El Chapo, interviunya dengan artis tersebut justru membuat militer Meksiko berhasil melacak dan memantau komunikasi ajudannya. Ajudan ini kemudian dipantau kemanapun dia pergi, termasuk aktivitasnya yang keluar masuk sebuah rumah di kawasan elit Los Mochis. Rumah ini kemudian dipantau juga selama beberapa minggu. Perlu diketahui, kawasan Los Mochis ini adalah wilayah aman dan damai. Meski Meksiko terkenal dengan perang kartel yang masuk kategori ekstrim, tidak semua tempat terbiasa ada perang kartel, termasuk di kawasan yang dijadikan rumah aman ini. Maka tak heran saat ada beberapa pria asing dalam jumlah banyak terlihat membawa senjata di pinggang, ada warga yang melapor kepada polisi. Kalau pemandangan ini terjadi di daerah Sinaloa, warga tidak akan melapor karena memang sudah terbiasa melihat orang membawa pistol di jalanan. Kalaupun melapor, pasti juga tidak akan ada tindak lanjut dari pihak yang berwajib. Bahkan bisa-bisa yang melapor akan ditangkap karena dianggap membahayakan kartel. Awal Januari 2016, ada peningkatan aktivitas di rumah yang diawasi ini. Beberapa kali terlihat sebuah mobil mengirimkan perabot rumah tangga. Istri Chapo, Emma Coronel, juga sempat terlihat memasuki rumah tersebut bersama 2 putri kembarnya. Dalam pemantauan komunikasi di HP ajudan Chapo, juga sempat terdengar percakapan bahwa Bibi akan datang ke sana. Tentu saja Bibi yang dimaksud adalah kode untuk menyamarkan identitas Chapo. Kesimpulannya, rumah ini adalah rumah aman El Chapo. Pada 7 Januari sore, aktivitas semakin mencurigakan karena makin banyak anggota keamanan yang berada di sekitar lokasi. 8 Januari 2016, militer Meksiko memutuskan untuk menggerebek rumah ini pada waktu subuh. Sedangkan tim pendukung dari kepolisian disiagakan di setiap persimpangan yang tak jauh dari rumah target. Tepat pada jam 4.30 pagi, marinir Meksiko mendobrak pintu rumah dan langsung disambut dengan tembakan dari dalam. Sempat terjadi jual beli serangan hingga 15 menit lebih sebelum akhirnya tidak ada perlawanan lagi dari dalam rumah. Saat marinir nekat masuk, mereka tidak menemukan El Chapo.
Rupanya, El Chapo sudah lari melalui terowongan yang disembunyikan di balik cermin kamarnya. Chapo bersama ajudannya, Urso Ivan Gastelum, berlari menuju saluran pembuangan air dan mencuri mobil di jalan. Upaya ini ternyata dilihat oleh polisi yang sudah siaga. Chapo pun dikejar dan mobilnya diberhentikan. Chapo tampak percaya diri menawarkan uang dalam jumlah banyak pada polisi tersebut agar dia melepaskannya. Rupanya, Chapo salah sasaran. Oknum polisi yang jujur ini dengan tegas menolak suap dari Chapo dan langsung memborgol tangannya. Chapo pun langsung digelandang ke polsek terdekat untuk dimintai keterangan. Berita penangkapan El Chapo ini sangat menggembirakan pemerintah Meksiko maupun pemerintah Amerika. Satu tahun setelah ditangkap, El Chapo diekstradisi ke Amerika dan segera menjalani persidangan. Pada November 2018 hingga Februari 2019, Chapo menjalani beberapa kali sidang. El Chapo menghadapi 17 dakwaan, termasuk perdagangan narkoba, pencucian uang, dan konspirasi pembunuhan. Dalam sidang ini, jaksa menghadirkan 56 saksi yang mayoritas pernah menjadi anggota dekat El Chapo. Pada 17 Juli 2019, El Chapo dijatuhi hukuman seumur hidup plus 30 tahun penjara serta diwajibkan membayar 12,6 miliar dolar atau sekitar 182 triliun rupiah. El Chapo kini mendekam di penjara paling ketat di Amerika, yakni Supermax ADX Florence di Colorado. Chapo dipenjara bersama tahanan kelas berat lainnya seperti Yuna Bomber, Ramzi Youssef, pelaku bom sepatu, hingga pengkhianat negara. Terima kasih sudah menonton, tetap berbanyak membaca dan jangan duduk di toilet jongkok.